Selamat siang semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sering hujan, kadang panas, kadang hujan, tapi saya Kak Ros menemani Anda setiap hari di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Daniel pojok sana yang menemani kita hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah pasangan yang baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10. Ada Kinos dan Gina. Mana burungnya? Aku ada. Mau lihat yang di rumah dong. Oh, yang di rumah. Oh, di rumah ya. Oke, baik. Nanti kita bahas ya. Kenapa sih dibeliin burung? Dan benarkah bahwa Kinos itu diam-diam beli burung harganya puluhan juta? Nggak bilang-bilang sama Gina, ya kan? Baru terbongkar saat ini nanti. Tapi kita kebacokan dulu untuk membahas apa sih yang terjadi rame di luar sana. Menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata, dari dunia maya. Yang dari dunia nyata ya, hari ini kabar terbaru adalah sidang pertama gugatan perceraian Dahlia Poland kepada Fandi Christian. Agendanya masih mediasi, tetapi kedua belah pihak itu sama-sama tidak datang. Dahlia datang. Hah? Fandi gak datang. Masa tadi katanya udah diralat deh, Dahlia juga nggak datang katanya gitu. Coba dibaca dong. Aku nggak tahu deh, soalnya kan aku nggak datang langsung ya ke sana ya. Tapi yang jelas sudah ada artikelnya, dan kuasa hukumnya Dahlia itu yang sudah memberikan keterangan. Belak-belakan pihak Dahlia Poland soal gugatan cerai terhadap Fandi Christian. Ya, ini videonya masih belum banyak sih ya, tapi sudah keluar artikelnya. Belak-belakan soal apa sih? Jadi kan orang jadi kepo. Ya, jadi ternyata masalah rumah tangga mereka itu sebenarnya sudah ada dari sejak lama, dari tahun 2023 tuh awalnya ya kan. Kemudian mereka pasangan ini masih berusaha untuk memperbaiki. Cuman di tahun 2024 di bulan Agustus itu pihak Dahlia sudah mulai menghubungi kuasa hukum gitu ya, konsultasi soal perceraian, dan bahkan menurut pengacaranya itu Dahlia sempat pulang ke rumah, tapi kemudian dijemput lagi sama suaminya. Nah, udah tuh ya, akhirnya di awal tahun 2025 kembali kuasa hukum ini kembali dihubungi, sehingga di bulan Juli akhirnya resmi diajukan gugatan perceraian gitu ya. Tapi kedua belah pihak kayaknya juga sepakat yang kali ini mereka akan lebih tenang-tenang gitu ya, demi anak-anak mereka. Bukan mendadak cerai, rumah tangga Dahlia Poland dan Fandi Christian sudah retak sejak 2023 begitu. Kalau kita lihat di Instagramnya, kalau Fandi tuh lagi olahraga ya deh ya, sehat. Kalau Dahlia Poland ya masih seperti biasa, ada postingan-postingan endorsan, dan juga dia ada jawab pertanyaan Q&A. Yang menarik adalah ada pertanyaan dari netizen yang tanya, Kak ganti username nggak? Karena di username Instagramnya kan tulisannya Dahlia CHR gitu ya, Dahlia Christian gitu. Terus ini jawabannya seperti apa gitu ya. Ini kayaknya dia bukan orang pertama ya repot ganti username sesudah perceraian ya. Sebelumnya ada Dena Devanka juga, ada itu mantan istrinya Ijong. Kita lihat komentar netizen yang berikut. Fandi benar-benar luya. Masih yang salah Fandi ya kan? Karena kita nggak tahu nih masalahnya apa. Kalau kemarin kata Dahlia kan bukan karena orang ketiga. Yang berikut, berarti tetap aja ini dampak dari kasus yang dulu lagi. Coba dulu nggak selingkuh, mesti sekarang nggak akan begini. Semoga setelah ini Dahlia semakin bersinar, anak-anak makin bahagia, dan satunya terserahlah mau jadi apa. Yang berikutnya, iya mending sendiri enak tahu katanya gitu. Yang berikut ada lagi, you deserve better Dahlia. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, udah habis cuman gitu doang. Oke. Nah yang satu lagi di berita yang lagi masih ramai adalah, masih bergulir ini, semakin banyak yang berkomentar adalah seputar film yang akan tayang tanggal 14 Agustus, yaitu film animasi yang berjudul Merah Putih One for All. Kenapa ramai? Karena mereka menganggap ini film kalau untuk memang tujuannya adalah untuk menyambut 17 Agustus gitu ya, kualitasnya dianggap, aduh kok kualitasnya gitu banget. Nah tapi dari pihak produser dan sutradaranya sudah ada klarifikasi, karena ada tudingan bahwa ini film budgetnya 6, sekian miliar, kualitasnya kayak begini, duitnya kemana, bla 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 dan sebagainya. Dan ada tudingan juga, ini kayaknya duitnya jangan-jangan dari ada bantuan pemerintah, terus kemana itu duitnya begitu ya, sehingga dia klarifikasi, dia bilang, Assalamualaikum, menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penerimaan dana sebesar 6,7 miliar dari pemerintah untuk produksi film animasi Merah Putih One for All, saya, Toto Sugriwo, selaku produser dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji. Oke ya. Kami tidak pernah menerima 1 rupiah dana dari pemerintah, apalagi melakukan tindakan korupsi atau pemanfaatan uang haram sebagaimana yang dituduhkan. Isu ini tidak hanya menyerang pribadi saya, tapi juga berdampak serius terhadap keluarga, istri dan anak-anak saya yang kini mengalami tekanan mental dan rasa tertekan akibat hujatan yang tersebar.
Jadi lebih sebetulnya mungkin asal muasalnya adalah karena ada dugaan ini film kok bisa tuh ada di bioskop dengan kualitas seperti ini. Terus kemudian muncullah informasi gitu ya, dananya 6,7 miliar. Wah ini pasti ada apa, jadi dugaannya liar kemana-mana gitu ya. Apalagi sempat ada postingan dari Aircraft juga bahwa pihak rumah produksi ini sempat juga bertemu dengan pihak Aircraft gitu. Jadi ada dugaan ini adalah apa ya, kerjasama dengan pemerintah gitu, ada dana dari pemerintah. Ya, pihak pemerintah nih melalui Ibu Iren Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif juga memberikan klarifikasi resmi bahwa pada saat menerima audiensi tim Merah Putih One for All, beliau hanya memberikan sejumlah masukan. Jadi nggak ada dana ya, memberikan sejumlah masukan terkait cerita, karakter, visual, look and feel, trailer dan aspek kreatif lainnya sebagaimana beliau lakukan kepada setiap pihak yang beraudiensi. Beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi. Itu kan beliau ya. Institusinya nggak juga ya harusnya ya. Loh iya kan pada film ini gitu ya. Tapi ada juga netizen yang masih nggak percaya walaupun sudah diklarifikasi. Kenapa nggak percaya? Karena mungkin yang berkomentar itu adalah juga sineas-sineas yang tahu betul bahwa masuk ke dalam bioskop, kita sih masuk bioskop gampang ya, tapi film itu bisa diputar di bioskop itu susah banget gitu ya kan, harus nunggu, udah gitu harus ada minimum 1 hari atau 1 jam kali bisa tiba-tiba turun nggak tayang kalau nontonnya tiba-tiba nggak penuh gitu. Apalagi juga kalau ternyata slotnya ada banyak film-film yang lebih berpotensi mengundang banyak penonton gitu. Itu aja sih. Coba kita lihat komentar netizen yang masih tidak percaya berikut ini. Dan mind your explain gimana bisa bakal tayang di bioskop umum se-Indonesia. Karena ada pengumumannya ya. As far as I know, banyak film lokal atau film UMKM dapat slot bioskop terbatas aja susah katanya gitu. Ya mungkin dia beruntung ya kan. Mungkin dia, karena kan mungkin temanya sesuai nih dengan 17 Agustus ya, bisa jadi ya nggak sih? Bisa jadi ya. Jadi kita kan harus berpikiran baik. Nah ada lagi nih yang menjadi permasalahan adalah orang tuh menyoroti kemudian bahwa karakter-karakter di animasi itu yang ada di trailernya itu kan kemudian orang nyari dan melihat itu karakter itu ada dijual gitu ya istilahnya ya di marketplace karena bentuknya mirip. Nih ini terus ada lagi per karakternya ada lagi. Nah ini kalau dilihat dia ada harga jualnya ya sekitar 700.000 per karakter. Terus netizen nanya iseng ya kan ke konten ke si ininya animatornya. Kamu ada dihubungi nggak sama pihak PH itu? Terus ada klarifikasinya. How much do you sell it to Indonesia? I did not receive any money sadly kata dia bilang gitu. Dia bilang dia nggak terima duit, sedih dia. Tapi ya itulah, itu yang sedang berkembang ya. Kita tuh ini sekarang tanggal berapa? 12. 2 hari lagi. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita. Ada Kinos dan Gina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dr. Jingkelin ini merupakan lulusan kedokteran dan sempat praktik Gina yang menikah dengan Rizky Kinos pada 2015 dan dikaruniai 2 anak ini berpacaran dengan Kinos saat Kinos masih memiliki pacar karena datang di saat dirinya sedang hilang harapan serta putus asa. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Kinos dan Gina, matching. Happy anniversary. Terima kasih Kak Ro. Ya, kamu tahun lalu 9 tahun kita undang ke sini ya kan. Promosi lagu. Oh iya, promosi lagu. Kan yang waktu itu pas lagi nyanyi kita lupa lirik itu loh. Terus langsung drop acara ini kan. Nyesel nggak ngundang kita lagi? Buktinya kayak diundang berarti kita nggak nyesel. Terima kasih banyak. Canda. Terima kasih Kak Ro. Coba kita lihat postingannya Gina ya. Ini bunyinya adalah aduh ini terbuka semua rahasia ya kan. Ini aku lagi bener loh. Iya, padahal bener ya. Fotonya juga bagus. Ini juga ucapannya juga bagus. Iya, terima kasih sudah menemani hidup aku selama 10 tahun di saat aku hilang harapan dan putus asa. Asik. Ada terusannya kan? Setelah pacaran lama. Iya. Terus nggak jadi nikah Itu dia. Terima kasih sudah jadi suami yang baik dan nggak banyak nuntut, mengerti kurang-kurangnya aku walaupun ada aja sih yang protes, terutama soal aku tidur melulu, kentut mulu. Malah hal krusial kayak aku nggak bisa masak nggak pernah diprotes selama 10 tahun ini katanya gitu. Oh iya. Pernah katanya masakannya enak ya? Belum pernah. Katanya pernah bikin chicken katsu. Oh Iya, iya. sekali. Itu sekali doang kan? Tapi itu bukan sekali pas selama menikah, sekali dalam seumur hidup. Dan enak katanya. Ya karena Iya, nyontek kan. ada cara Ada ininya. caranya. Tapi menurut kamu enak? Enak. Tuh, kamu nggak tergerak, kan? nggak ada tergerak. Kayak belum muncul gitu loh kayak semangat aku
atau kayak niat baik aku ke arah sana tuh kayak belum gitu loh. Kinos, Gimana ya? enak atau enggak? Enak. Kamu tadi aku lihat di kamera kamu kayak ada gitunya. Enak banget. Ibu tuh cuma kurang niat aja. Pengen 10 tahun nggak Masa? kerasa ya 10 tahun 10 gitu tahun ya, Aku lihat nih masa-masa mereka PDKT-nya dulu Lah, ya. kita bukan selalu kesini. Ini kan saksi hidup kita sih. Iya, betul. Gue juga lihat. Kan kita dulu satu manajemen. Iya. Iya juga lagi. Belum go public itu udah ada bisik-bisik. Iya. Kayak gitu, ya kan? Iya. Iya kan? Betul. Itu jadi kapan ya waktu kamu ketahuan kalau dia udah punya pacar itu? Udah lama itu udah tahu. lama cerita. Jangan dibahas lagi. Itu udah kayak 10 apa berapa belas tahun yang lalu ya kan. Nanti aku dihujat netizen Iya. yang gitu-gitu dibahas lagi Oh iya, lagi. itu gitu, ya kan? sorry. Itu buat intermezzo aja. Itu kan Iya. membuktikan bahwa namanya pacaran dekat itu nggak jaminan. Iya betul. Jodoh itu bisa membuktikan bahwa yang nggak benar bisa jadi benar. 10 tahun 10 gitu tahun, ya. satu dasawarsa. Satu dasawarsa gitu. Apa sih yang kalian rasakan dan gimana kalian memaknai 10 tahun perjalanan pernikahan kalian ini? Kayak nggak berasa ya, Nggak aku berasa tahu-tahu ya, kayak, insya Allah. hah udah 10 tahun nih, Masya Allah gitu. Dan alhamdulillahnya waktu pacaran itu kita tuh banyak banget kayak selisihnya, berantemnya segala macam gitu. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini tuh ya Masya Allahnya kayak nggak ada masalah-masalah yang krusial gitu. Jadi kalau kadang-kadang suka ada yang tanya, biasanya tuh kalian ribut tentang apa sih? Tentang apaan ya? Gitu. Jadi kayak Udah apa ributnya udah ya, dihabisin gitu. udah pacaran ya. Kadang-kadang gitu berantemnya tuh kayak hal-hal yang Remeh-remeh. Ya Remeh. itu perkara misalnya kayak aku pup terus gitu. Nah dia bete misalnya ada syutingan pagi, tapi misalnya aku mas kebelet boker lagi. Tadi kan udah di rumah. Ya tapi sekarang pengen lagi. Lah gimana sih? Paling gitu-gitu aja. Selisih-selisih Cuma gitu pahamnya. doang. Iya, alhamdulillah kayak misalnya Kayak masalah gitu. katanya masalah uang sensitif segala macam, alhamdulillah gitu aman-aman aja terkendali. Karena sejauh ini memang saya belum pernah pegang uang saya semenjak menikah. Jadi dia nggak masalah ya. Masalahnya dari kamu. Kan saya menteri keuangan, tapi aku yang ngatur. Tapi aku kalau mau minta, aku mau jujur. Kalau mau minta aku bilang. Ya. Terus kalau kan dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya sama kayak penghasilan dia dari syuting berapa, potongan ke manajemen berapa, dia tuh nggak pernah tahu. Pokoknya setiap kali aku transfer ke rekening dia, karena kan sekarang alhamdulillah pakai instansi ya kayak CV atau PT gitu kan. Dia tuh nggak pernah tanya ini dari mana, ini apa, selalu cuma kayak alhamdulillah, makasih Dul gitu. Jadi kans aku untuk membohongi dia kan gede banget benernya besar sebenarnya. sekali. Iya, betul. Tapi aku tidak pernah melakukan itu karena aku percaya kalau aku ngambil hak dia walaupun dia suami aku, nanti Allah ngambil hak aku lebih banyak. Alhamdulillah sejauh ini belum ketahuan. Belum tahu. Enggak apa-apa, aku selalu bilang. Ya, kalau begitu caranya, bagaimana bisa seorang Kinos membeli burung seharga 10 Nah juta? itu justru dia yang nggak jujur biasanya. Ada videonya dia beli burung ya? Iya. Ini hadiah dari kamu ya Gina ya? Iya. Kalau kamu beli burung, dari situlah terkuak rahasia. Iya, ternyata itu tukang Rahasia burungnya burung-burung. jujur. Kan memang kalau kita berbohong itu ada aja jalan-jalan yang menunjukkan kepada kita kebenaran gitu ya kan? Iya. Coba kita lihat Iya. dulu di video dia belanja, Gina belanja burung. Dia hadiah ulang tahunnya adalah Gina Anniversary. milihin doang ya? Iya. Milihin. Ya bukan, itu juga udah tahu emang burung itu Kinos. Jadi mah. kamu cuma ngambilin doang, hadiah ulang tahunmu adalah ngambilin Iya burung ngambilin. Loh itu perjuangan loh aku ke pasar burung Kak Ros. Aku nggak pernah ya masuk ke pasar burung begitu. Ngelihat segala kayak bebek-bebek, angsa-angsa burung-burung yang apalah itu ya kan. Ya Allah rasanya pulang gatel loh badan aku. Iya beneran. Tapi yang sampai sekarang belum saya tanya ya sama dia, udah kepikiran dari mana anniversary ngasih kado burung? Kamu nggak puas sama burung aku selama ini? Udah berapa banyak burungnya di rumah? Hah? Nggak puas sama burung aku? Ini ambigu ya maknanya. Nggak, kan burung aku udah banyak. Iya, Iya, Soalnya kan berapa indah. banyak sih? Berapa benar. banyak? Udah nggak kehitung sih. Banyak banget. Nah ini yang menjadi pertanyaan netizen ya, komentarnya coba kita lihat nih ya. Kak Kinos ternyata hobi pelihara burung. Emang masih kurang Nah. kicauan Kak Gina tiap hari? Padahal aku lebih gacor daripada burung-burung itu Nggak. suaranya. Mohon maaf ya, itu siapa tadi namanya? Kalau boleh kasih tahu ya, Kak Kinos nggak berkicau. Kak Kinos, Kak Gina nggak berkicau. Gina itu sound horek tuh nggak? Oh pantesan kamu berjodoh sama Gina. Kamu emang suka tipe-tipe suara yang kayak gini ya? Sebenarnya enggak. Dari 10 tahun saya menikah, Lalu kamu jadi gimana sebenarnya? 10 tahun menikah baru aku sadar kenapa aku menikahi kamu ya. Lah gimana? Ya udahlah ya. Iya udahlah. Lanjutin aja. Iya, terima aja. Komentar yang berikut. Papa Nos sukanya suara kecil gacor. Aduh itu suara ibu. Istri saya gacor nih. Aikatu juga Gacor. apa? Bagus kan? Yang berikut ada lagi.
Kak Kinos, pantesan aja nikahin Kak Gina tuh kan. Suaranya nggak jelas banget ya buat kalian. Semoga bahagia terus. Amin. Tambah seru juga konten-kontennya. Love you buat kalian. Amin. Amin, terima kasih. Istri saya dibilang gacor, dikira pok saya Hongkong. Kan katanya ibu udah kode-kodein bapak mau beliin cincin. Udah dibeliin belum? Itu belum. Belum. Iya, nanti mau nanya hukumnya sama Pak Ustadz. Kalau istri minta cincin nggak dibeliin apa? Udah aku sogok Pak Ustadznya. Keluarin hadisnya Pak Ustadz. Apa? Ini ngomong soal burung lagi ya. Kamu katanya sengaja ngontrak rumah khusus untuk naruh burung-burung kamu. Dulu iya. Sekarang? Waktu itu kepikiran masih komersil. Kalau sekarang emang udah hobi aja. Oh, komersial musik kamu mau jual burung? Nggak sampai nyewa rumah untuk pelihara burung lagi. Itu kan dulu. Kalau sekarang saya beli rumah buat pelihara burung. Lebih parah ya? Nggak parah sih, nggak parah. Kan jadi aset ya. Iya, tapi beneran. Rumah sebelah kosong, saya beli. Taruh burung? Taruh burung. Ya, jadi bikin kayak aviari tapi kecil gitu, nggak terlalu besar. Tapi ya banyak burungnya. Kalau ternyata dia pengen bikin aviari kayak punyanya Irfan Hakim, dikasih izin nggak Bu? Asal uang bulanan nambah, bisa nggak masalah. Bukan aman ya, nambah. Iya. Yang penting tuh jangan kayak di rumah gitu. Ini sekarang kan udah mulai migrasi nih burung-burungnya sampai ke rumah kan. Dulu syarat dari aku kayak boleh piara perburung-burungan itu, tapi yang penting jangan di rumah ya gitu. Jangan di rumah tempat kita tinggal karena kan aku ada asma, alergi gitu kan. Nah, ya udah akhirnya dia ngontrak. Terus habis itu alhamdulillah sekarang punya rezeki, dia kita bisa beli rumah sebelah. Nah, di situ dibangun kayak aviari kecil. Tapi burung-burungnya itu mulai migrasi sedikit-sedikit, dipajak. Bahkan di belakang, di taman belakang kamar tidur kita, Kak. Ada kandang burung, Allahu Akbar. Kandang ya, bukan sangkar ya. Isinya sangkar burung. Jadi sekarang udah mulai migrasi sampai ke kamar. Terus di taman-taman. Masih burung-burung gitu. kecil, belum burung onta kan? Kalau burung onta sih aku kayaknya nggak bakal tinggal di situ lagi. Takut ya. Ya ampun. Nah, ini sekarang ada gift box di depannya, lucu banget di gambarnya. Apa nih? Kita buka aja. Aku pengen dengar cerita yang ada di dalam benda ini. Best wishes. Jadi buka aja ini. Buka, silakan buka. Oke. Oh ya Allah. Kok bisa ada di sini? Aku kan sulap. Iya benar. Ini boleh dipakai ya Allah udah ini. Kamu cuma boleh. Masih nyala baterainya? Masih nyala dong. Oh, ini ada sebuah jam. Iya. Apa cerita dari jam ini? Tahun berapa ya? Ini jam khas kado. Jambret. Ada jambret lagi. Jamila. Kurang tahu nih. Gak nyampe. Ini kado waktu kita masih pacaran. Kayak tahun kedua deh ya. Tahun kedua kita pacaran. Ya tahun kedua lah sama-sama. Dia ngasih hadiah ulang tahun aku ini gitu. Dan apa cerita dibalik pada saat dia ngasih ini? Nah, ini waktu itu kado ulang tahun. Gue itu suka kayak merhatiin kalau dia nggak sengaja atau cuma nyeletuk kayak ini lucu ya. Bagus ya, gitu. Udah, itu tuh langsung. Cincin udah lama bilang lucu belum kebeli. Mahal banget cincinnya. Ya, sorry. Duduk. Ibu, Duduk lagi itu ya. kan waktu pacaran. Iya. Sekarang udah nikah. Iya sih, memang banyak udah lain ya. Betul juga sih. Nanti tanya Pak Ustadz apa hukumnya. Iya, betul. Ya udah, dia waktu itu lagi lihat-lihat jam kayak. Dia emang suka sama jam, dia suka. Emang aku selalu pakai jam. Oh, banyak. gitu. Kamu koleksinya jam. Lumayan lah, ada beberapa. Nggak banyak juga sih. Cuman ya kemana-mana pasti pakai jam biasanya. Banyak, itu udah 2 kotak sendiri di rumah. Lah tapi kotaknya kecil, cuman segini gini doang. Iya. Ini juga keseruan dari pasangan ini adalah yang diceritakan oleh Gina juga, bahwa kamu suka tiba-tiba ngajak Gina naik angkot. Padahal kamu sendiri nggak tahu itu angkot kemana, berhenti kemana, tujuan kemana gitu ya. Emang Rizky emang. Suka ini aja sih, eksplor aja anaknya gitu. Kamu ekstra atau sebenarnya ngerjain istri kamu? Enggak. Jadi dulu waktu pacaran Kamu nih Rizky atau Dora? Explorer. Jadi dulu waktu masih pacaran, gue ajakin dia makan mie instan di pinggir jalan. Pengen tahu aja gitu nih, reaksinya. Reaksinya seperti apa segala macam. Ternyata dia happy dan seneng banget. Udah gitu kemarin salah satunya gitu, udah ditantang atau misalnya yuk naik angkot. Hah? Naik angkot mau kemana Mas? Kamu emang belum pernah seumur-umur? Pernah waktu zaman kuliah, misalnya kalau mau Deket-deket ada istilah deket-deket, tapi kan tahu ya maksudnya angkot yang biasa kita naik tuh itu memang nomornya itu gitu. Nah ini tuh nggak tahu gitu, jadi kayak ya kan kita tinggal lurus dulu gitu. Ya tapi kalau angkotnya belok kan di depan ada perempatan, kalau dia belok ya kita tinggal turun kata dia gitu. Ya nggak gitu dong Rizky gitu, jadi gitu. modal Bismillah aja gitu. Set aja langsung tarik aja set gitu. Iya, sama waktu pacaran set pelaminan. Jadi apa yang kamu pelajari dari reaksi dia ketika kamu ajak random naik angkot?
Nggak ada sih, dia tuh nggak ada yang bisa dipelajari. Anaknya nerimaan banget tuh. Apa ya? Iya, dia ya ngikut aja gitu sama gue. Gitu. jadi- Apa I jump you jump gitu. I jump she jump. Masih percaya walaupun kamu sering ngeprank juga ya. Iya. Aku emang nggak tahu dongeng, nggak tahu apa sih ya. Pokoknya aku kayak berkali-kali kena mulu sama dia, tapi ya udah aku turutin aja juga gitu. Kamu kalau ngambek masih suka tidur munggungin dia? Aku tidur ngambek gak Diem ngambek. aja Iya, sih. diem Kan sih. emang pisah ranjang. Iya. Masih sampai sekarang. Masih tidur sama anak-anak, jadi ranjangnya sebelah-sebelahan. Oh. Aku sama Uta, Kino sama Uti atau sebaliknya gitu. Oh, jadi kalau ngambek masih diem aja gitu. Masih. Ya kamu yang masih diem. Tapi kamu udah ngerti kan diemnya itu kenapa? Udah Ngerti. berpelajari belum bahasa istri? Alhamdulillah udah paham sih. Udah paham ya? Udah. Arti nggak apa-apa, paham ya? Iya paham insya Allah. Terserah, udah tahu kan? Tahu ya. Iya. Cuman kalau udah nawarin beli apa sama gue gitu, nah itu masih nggak paham. Ini masih ada sesuatu di baliknya. Oh, kamu mau beli ini? Entah dia minta diganti, entah dia ada yang diharapkan, gitu. Entah dia habis melakukan kesalahan. Oh, oke. Aku mah nggak pernah salah, Papa. Suaranya berisik banget. Oke, baik. Ya, silakan, ini ada sebuah kalimat, silakan kalian baca untuk pasangannya dan sambung titik-titik berikut ini ya. Kalau bukan karena kamu, aku tuh nggak akan. Oke, Gina, bilang untuk Kinos. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tiap pagi bonceng 4 naik motor. Alhamdulillah masih di komplek, kalau nggak ditangkap polisi kita tiap hari. Iya gitu. Aku tuh kan anak tunggal ya, jadi Iya. kemana-mana kan selalu dijaga ya sama Iya. mama aku ya. Jadi kemana-mana pun aku pasti naik mobil, misalnya kayak gitu kan. Terus setiba sama dia kayak suruh naik motor, naik angkot, naik bajai, wah tangguh banget hidup aku gitu. Bahkan tiap pagi jadi nganterin anak sekolah itu Berempat. selalu bonceng berempat. Bahkan anak kan udah makin gede ya. Jadi kadang tuh aku duduknya di udara gitu, udah ngambang gitu loh. Sakit kayak ini dikit lagi gue kayak mental dari motor gitu. Ngawang ya. Iya, udah di Seperempat ujung bokong duduk, banget. 3/4-nya ngambang. Iya. Biasanya makanya kalau ada anjing suka dikejarin tuh. Dia kira makanan anjing. Ayo, ayo, ayo. Oke, Kinos. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sefeminim sekarang. Gimana? Wajah saya ini yang udah jadi bahan percobaan buat dia. Diapain aja? Misalnya ada di tempat Perawatan gitu. Beli botox sudah Katanya botox. sakit apa segala macam. Pasti saya dimajuin duluan. kalau Gimana sakit- mas? Enak nggak? Sakit dulu gitu. Sakit banget atau dia pasti. Oh, kalau nggak sakit baru dia perawatan. Iya. Jadi kamu udah pernah nyobain apa ya? Laser. Saya nggak tahu namanya. Cuma ikut-ikut aja. Krim muka juga kayak, Mas kayak aku nggak cocok pakai, coba deh, kayak kamu cocok deh gitu. Terus kayak misalnya nggak gitu pakainya Mas, kan kalau dia kan pakai diuak-uak gitu ya. Gini tap 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 gitu biar nyerep gitu. Tapi ada hasilnya loh. Aku lihat Kinos kayak makin glowing ya emang ya. Wah, tuh, Bener kan? loh. Coba lihat sama yang 9 tahun waktu Makasih anniversary ya 9. Karos ya, makasih lah. Iya glowing. Tapi katanya ya ada satu di kemarin di podcast yang baru tayang jam 12 tadi itu ya. Apa sih yang mana sih? Yang kalian bilang masih ada ketakutan juga, khawatir kalau nanti dia ditaksir orang. Oh, iya, iya. Khawatir kamu tergoda Iya, iya, gitu. iya. Kekhawatiran itu di usia 10 tahun pernikahan. Karena sampai sekarang gue masih merasa belum jadi suami yang sempurna. Jauh lah dari sempurna gitu. Masih banyak yang lebih baik, masih banyak yang lebih tajir, masih banyak yang lebih ganteng. Makanya ini agak was-was ntar ada Ustadz Denis tuh agak was-was ya. Hei, Tolong dipisahin ya. Pas ada Ustadz saya ke belakang deh. Iya. kan tadi aku udah bilang aku minta foto, tapi tolong mintain ya. Iya. Karena kalau beda ya, Ustadz Denis sama Kinos beda ya. Beda. Kalau Kinos kan dakwah gitu. Iya. Ustadz Denis kan soft spoken gitu ya. Bahwa anak pertama kali naik pesawat aja dia bagi-bagi coklat Iya, buat betul. penumpang Iya, tuh kita. kan. Kalian waktu pertama kali bawa anak naik pesawat? Bagi-bagi masalah dong. Ini sih kata kita. Kita lihat dulu profilnya Ustadz Denis nih berikut ini. Memutuskan pulang ke Indonesia dan berhijrah pada 2017 saat karuniai anak kembar laki-laki bernama Muhammad dan Ibrahim pada 20 netizen inspiratif dan bijak.